Oke, izin saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al mubarakah nastati an nabda barnamijuna yakni fi visiting lecture. Terima kasih kepada seluruh yang hadir pada program kita hari ini di program visiting lecture di lembaga atau pusat penelitian dan pengabdian masyarakat ya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Hari ini adalah sangat istimewa karena kita akan mendengarkan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya perbankan syariah ya di era sekarang ini ya terutama terkait dengan secara teorinya dan juga secara praktiknya tentu saja. Ya, sebelum kita bicara tentang praktek sebenarnya kita bicara tentang teori ya. Kalau secara teori itu kan sangat-sangat ideal sekali gitu ya, sangat-sangat sempurna gitu dari sisi teorinya. Walaupun as we know that banking actually is not from our Islamic civilization ya, tetapi kemudian bukan berarti juga kita tidak memanfaatkannya atau menggunakannya karena in the fact ya faktanya bahwa perbankan saat ini di Indonesia itu menjadi soko guru dari perekonomian di Indonesia. Ya, banyak sekali permasalahan terkait dengan perbankan syariah ini ya, mulai dari ketidakpercayaan, kemudian juga ya mungkin semacam praktik ya dari perbankan syariah yang beberapa penelitian menunjukkan adanya semacam ketidakkonsistenan ya baik itu dengan fatwa DSN MUI ataupun secara umum yaitu syariat Islam itu sendiri ya. Dan hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Muhammad Lisman SEME. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ustadz, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, terima kasih. Ini program sudah 2 pekan yang lalu ya kita siapkan karena saya pikir saya ingin memberikan semacam jejak digital yang positif ya, terutama terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah ya, specifically dalam Islamic banking. Saya pikir ini menarik akan kita bahas bersama. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu dari CV beliau nih ya. Beliau masih muda ya. Kemudian juga prestasinya sangat luar biasa ini ya. Jadi nanti kita sama-sama mendengar nih ya, belajar terkait dengan perbankan syariah ya secara teori dan juga prakteknya. Oke, saya share dulu biografi beliau ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Lisman SEIME. Kemudian saat ini tinggal di Kampar, Riau ya. Oh, jauh juga nih Bogor dengan Riau, tapi zaman sekarang tidak menginikan waktunya ya. Saat ini beliau adalah mahasiswa di keuangan perbankan ya di UMK Malaysia, kemudian sebelumnya di S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian S1 di Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oh, jadi di Jawa semuanya ininya ya. Sebelumnya di MA, Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Kemudian ini banyak kegiatan-kegiatannya. Saat ini beliau adalah sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Riau di Fakultas Studi Islam Perbankan Syariah. Sebelumnya juga selain itu juga dosen LB di UIN Suskaryo dan juga dosen LB di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Syafi'i ya. Beberapa karya beliau cukup banyak nih, termasuk juga pengalaman organisasi. Ini jadi betul-betul orang organisasi ini ya. Pengalamannya ini cukup banyak sekali. Kemudian beberapa penulisan ya terkait dengan intinya adalah dari sisi akademik ya, dan kebanyakan memang fokus kepada Islamic Economic and Business ya, specifically dalam perbankan ya. Baik, luar biasa sekali ya, sangat istimewa hari ini. Nah, nanti kita akan dengarkan dari saya terkait dengan bagaimana sebenarnya sebagai pemantik nih diskusi kita hari ini, yaitu kayak gimana sih sebenarnya perbankan. Hari ini kita juga kedatangan tamu juga Bapak Tato Sugio Pranoto, ya senior dulu di Bank Syariah di Indonesia ini. Nanti mungkin kita bisa diskusi banyak terkait dengan perbankan dari awal mungkin ya. Perbankannya itu seperti apa, kemudian apakah sekarang itu keluar dari hitohnya gitu ya, atau mungkin memang mau tidak mau harus berubah gitu ya. Kita akan lihat bersama. Baik, menghemat waktu saya berikan seluas-luasnya lebih kurang 20 sampai 30 menit kepada Ustadz Muhammad Lisman SEIME ya, kandidat dokter ya, untuk memaparkan materinya terkait dengan perbankan syariah secara teori dan prakteknya. Kepada beliau kami persilahkan. Mangga, silahkan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Izin share screen, Ustaz. Ya, silahkan. Oke, bisa. Sudah tampak, Ustaz? Kejap. Ini masih di jalan kayaknya nih, dari Riau ke Bogor ini. Sebentar. Jangan-jangan pakai transit dulu nih. Iya, ini ke Lampung dulu kayaknya nih, atau ke Merak nih. Ya, terima kasih Pak Suhendi juga nih dari Sukabumi sudah hadir ya. Oke. Ya, bisa nggak ya? Coba diulang lagi. Padahal di sini udah tampil, Ustaz. Nah, ya, sebentar, Ustaz. Enggak, kayaknya agak tunggu sebentar deh. Mungkin kayaknya jangan-jangan jaringan di saya di sini ini. Oke, nggak apa-apa. Silakan mulai saja, Said. Nanti sambil Baik. berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Isnur, semuanya. Di sini saya hendak ingin memaparkan secara teoretik dan praktik ya, dari perbankan syariah, tapi ini bukan bermaksud menggurui, tetapi ini adalah bahan mungkin untuk bisa sama-sama kita diskusikan dan juga mungkin Betul. sama-sama untuk bisa kita koreksi andai kata misalnya ada kesalahan. Baik Bapak-Bapak semuanya, sebenarnya kalau kita berbicara bank syariah, maka tidak terlepas dari sejarah bank itu sendiri. Yang sebenarnya kalau kita melihat latar belakang munculnya bank syariah yang pada waktu itu adalah bank muamalat, adalah menjadi bagian dari upaya untuk masyarakat itu menghindari yang namanya praktik riba. Nah, pada dasarnya sebenarnya memang kalau kita berbicara konteks perbankan, ya kita tak bisa lepas dari yang namanya industri perbankan atau lembaga perbankan apabila kita ingin membangun yang namanya ekonomi sebuah negara. Maka bank itu menjadi bagian yang sangat penting. Hingga saat sekarang ini belum ada lembaga yang bisa menggantikan yang namanya bank dalam konteks fungsi dari bank itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal itu tumbuhnya bank di Indonesia, kemudian diikuti dengan lahirnya perbankan syariah yang tadi saya sempat singgung sebagai hal untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat, yang mana masyarakat pada waktu itu ya sudah
muncul inisiasi dan kesadaran akan Islam secara kafah, terutama dalam konteks berekonomi. Dalam hal ini adalah perbankan syariah yang menjadi wajah utama munculnya ekonomi Islam itu sendiri di Indonesia. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri ya. Ketika berbicara ekonomi Islam, itu di Indonesia itu wajah utama yang muncul itu adalah perbankan. Nah, jadi sebenarnya perjuangan dari orang-orang terdahulu bagaimana memperjuangkan munculnya lahirnya perbankan syariah itu adalah guna untuk menghindari yang namanya riba dalam konteks hukum Islam, dan itu sesuai dengan ayat-ayat dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah kemudian diperjuangkan semenjak Orde sebenarnya itu dimulai dari Pak PJ Habibie sudah mulai perjuangannya, kemudian juga zaman Pak Soeharto ya, zaman Pak Soeharto Orde Baru, di mana pada waktu itu yang memang secara ini kental secara politik, yang dimana pada waktu itu ya istilahnya hal-hal yang berbau keislaman tidak terlalu diinikan, diizinkan atau dibolehkan ya, tetapi para tokoh-tokoh dan ulama kita, cendekiawan kita itu tetap memperjuangkan bagaimana perbankan syariah itu bisa lahir ya dengan dasar pemikiran agar masyarakat muslim khususnya bisa terakomodir kebutuhannya dalam konteks bertransaksi dan mendapatkan layanan jasa perbankan. Nah, jadi di sinilah muncul kemudian bank pertama itu Bank Muamalat. Mungkin ya Bapak-bapak semua di sini lebih paham terkait dengan lahirnya Bank Muamalat, terutama Pak Toto ya. Nah, ini tentunya beliau sangat mengerti dan sangat paham karena beliau senior di Bank Muamalat. Nah, jadi muncullah yang namanya Bank Muamalat. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sistem perbankan syariah dan bank konvensional dalam konteks teoritisnya, kalau kita berbicara konteks teoritis, maka apa yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam ini ataupun kita terkhususkan pada perbankan syariah sebenarnya sistem yang sangat bagus sekali. Nah, hal ini ya tentunya terbukti dari apa ya? Terbukti dari ketahanan dari perbankan syariah itu sendiri terhadap krisis ya. Nah, dalam tanda kutip tahan dia apabila memang sesuai dengan real dari model-model transaksi perbankan syariah itu sendiri, misalnya terlepas dari bunga, tidak adanya menjanjikan imbal hasil di awal ya, yang kemudian akan memberatkan perbankan ataupun nanti kredit debitur gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi dasar di mana bank syariah itu bisa lebih kuat terhadap yang namanya krisis. Karena kalau kita berbicara praktek bunga membungakan, itu modelnya pasti akan sifatnya fluktuatif. Nah, jadi sebuah negara yang menggunakan atau sebuah perbankan menggunakan sistem bunga, ada masanya itu di mana dia akan menemui kurva di atasnya yang akan kemudian akan menemui yang namanya krisis pada satu waktu. Karena dari efek dari penerapan sistem bunga itu sendiri. Nah, kemudian bank syariah ini juga disebut sebagai sebuah sistem keuangan yang lebih baik dari konvensional karena dia berbasis sektoral, ada underlying-nya. Artinya dia tidak ada yang bersifat spekulasi ataupun hal-hal yang tidak jelas, tetapi betul-betul real transaction, ada transaksinya. Makanya sebenarnya di dalam konteks bisnis perbankan syariah itu tidak ada istilahnya pinjam duit ya, tetapi ada barangnya. Nah, baik dalam konteks murabaha dan lain sebagainya. Tapi nanti dalam konteks praktiknya mungkin kita akan menemukan hal yang lain. Tapi itu nanti ada sebenarnya model akadnya itu biasanya disandingkan dengan akad wakalah dalam konteks misalnya murabaha itu. Nah, kemudian bank itu tujuannya juga untuk agar ekonomi suatu bangsa itu kuat, karena bank melakukan fungsi intermediary di mana dia juga akan membantu sirkulasi dari modal yang ada di tengah masyarakat dan mempertemukan antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal. Nah, disinilah kemudian peran dari perbankan syariah itu untuk mengatur pendistribusian modal ya tentunya dengan aturan-aturan dan ketentuan yang sudah diatur dalam konteks bisnis perbankan. Nah, jadi
negara tentunya tidak akan mampu untuk mendistribusikan modal sendiri dengan mekanisme itu sendiri tanpa adanya sistem perbankan. Nah, ini yang menjadi kata kunci kita. Kemudian menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Nah, kenapa menciptakan kemaslahatan dan keadilan? Karena memang nilainya itu berupa nilai dari nilai syariat Islam, ya, atau syariah compliant. Nah, kemudian nilai itu diambil dari apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasul dan juga nilai-nilai dari Al-Quran dan juga apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh sahabat atau ada dipayungi hukum oleh sebuah produk itu sendiri mestinya minimal dipayungi hukum oleh nilai-nilai syariat Islam. Kalaupun misalnya dia tidak memiliki dalil langsung secara Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, selanjutnya pada dasarnya bank syariah itu melakukan fungsi yang hampir sama, ya bukan hampir sama, sama dengan bank konvensional, melakukan fungsi penghimpunan, fungsi penyaluran, dan juga memberikan jasa layanan perbankan. Nah, apabila kita misalnya melihat konteks siklus dari distribusi dana dari bank syariah itu ya dari pemilik modal, kemudian ada proses penghimpunan kepada bank syariah, kemudian ada proses bagi hasil yang nanti juga diterima. Tentunya di sini ada proses penyaluran, ya, penyaluran dalam istilah sebenarnya dalam konteks istilah bank syariah itu bukan kredit, lebih pada pembiayaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang semua hampir tampak sama karena bank syariah juga menggunakan istilah kredit kan, karena apa namanya? Nggak tahu lah apa faktornya yang mungkin membuat perbankan syariah sekarang juga menggunakan istilah kredit. Karena sebenarnya pembiayaan dan kredit sebenarnya mestinya itu yang akan menjadi sebuah pembeda. Nah, ini yang kemudian juga yang mendorong orang mungkin melihat hal yang sama, ya sama saja bank syariah dan bank konvensional. Karena banyak kemudian bank syariah dan bank konvensional itu tidak lagi memperhatikan perbedaan, ya tentunya dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang kemudian dia tampak sama, sehingga membuat persepsi masyarakat itu ya sama saja bank syariah ya bank yang dengan salam dan juga dengan jilbabnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan sistem operasional bank syariah itu sendiri, dalam konteks teoritisnya dalam Islam sebenarnya, kalau penabung itu pemilik apa namanya dengan bank konvensional itu memiliki suatu perbedaan. Nah, kalau misalnya nasabah debitur dalam konteks bank konvensional itu kemudian di bank syariah itu disebut dengan mudharib kalau misalnya menggunakan akad mudharabah, ya. Nah, sedangkan bank itu berposisi sebagai sahibul mal. Nah, sahibul mal itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks bank konvensional, bank itu tidak berposisi sebagai sahibul mal. Nah, mestinya dalam teoretik perbankan syariah dalam konteks akad mudharabah, bank itu juga sebenarnya berfungsi sebagai mitra yang juga mestinya melakukan yang namanya ya secara teoretiknya ada fungsi pengawasannya juga terhadap pelaksanaan ataupun penggunaan dana-dana oleh orang-orang yang mengakses dana melalui pembiayaan di bank syariah. Tapi pada kenyataannya karena mungkin terkait hal-hal efisiensi dan lain sebagainya, maka inilah yang kemudian membuat perbedaan teoritik dan praktiknya, ya. Yang kemudian juga sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang kemudian Majelis Ulama Indonesia atau di sini dalam konteks fatwa membolehkan tidak perlunya proses pendampingan dari bank syariah terhadap nasabahnya. Nah, itu. Nah, jadi dalam hal ini untuk dalam konteks bunga ya tentunya seorang yang akan mendapatkan yang namanya keuntungan itu dalam konteks bank konvensional ya kita sebut sebagai bunga kredit,
ya, atau bunga ini. Sedangkan dalam konteks bank syariah itu ada istilah yang namanya bagi hasil ataupun margin. Margin misalnya untuk akad murabahah, bagi hasil misalnya untuk akad mudharabah. Tetapi real prakteknya di sini mayoritas di perbankan itu rata-rata penerapannya murabahah, mungkin terkait efisiensi juga. Nah, ini kita kaji, kalau kita kaji masalah efisiensi dan mungkin resiko operasional dari model akad dari perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank itu cenderung lebih mengarahkan pada akad murabahanya ketimbang pada akad mudharabahnya. Mungkin realisasi akad mudharabah itu pada suatu bank itu sangat kecil sekali dan pada sebagian besar bank itu tidak ada. Nah, mayoritas itu mengarah kepada murabahah. Nah, ini mohon dibetulkan nanti kalau misalnya saya salah, karena di sini ada Pak Toto sebagai praktisi dulu ya. Nah, kemudian imbal hasilnya tentunya kalau dalam konteks bank konvensional itu tetap ya berapa persen bunganya, yaitu ya sama saja. Kalau misalnya saldo nominal kita sekian, ya tetap kita akan dapat sekian per bulan apapun situasi dan kondisinya. Nah, berbeda dengan bank konvensional yang semuanya itu tergantung keuntungan yang didapat dari bagi hasil ataupun margin murabahah yang didapat tadi. Nah, mestinya real prakteknya keuntungan yang didapat dalam bank syariah itu haruslah fluktuatif. Nah, harus fluktuatif. Kenapa? Karena pastinya keuntungan dia itu akan selalu berbeda dan berubah-ubah. Bisa dia naik, bisa dia turun. Nah, berbeda dengan konteks bank konvensional, ya, di mana mereka itu mendapatkan bunga yang sama tiap bulannya sesuai dengan tabungan yang mereka dapat. Nah, kita lanjut, kalau misalnya kita lihat asset allocation approach-nya, di sini sumber dana dari bank syariah itu ada dari wadiah, ada mudharabah, yang mudharabah ada mutlaqah, muqayyadah, wadiah ini ada amanah dan domanah, ya. Kemudian ada musyarakah. Nah, jadi secara teoretiknya seperti ini, tapi musyarakah itu mungkin tak ada dipraktekkan di perbankan syariah. Nah, padahal sebenarnya kalau kita berbicara real esensi dari nilai-nilai syariat Islam itu, ya musyarakah dan mudharabah lah, inilah yang bagian nilai terpenting dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, karena memang inilah dimensi-dimensi di mana perbankan syariah itu bisa berbicara banyak terkait perannya dalam membangun ekonomi UMKM khususnya. Nah, disinilah kemudian bank syariah itu betul-betul bisa menjadi berperan di tengah masyarakat. Namun kembali lagi kepada kajian di mana mungkin Dewan Syariah Nasional melihat adanya risiko di sini ya, tetapi secara fatwa dia tidak ada perubahan sebenarnya di DSN, cuman ada di permasalahan praktik di perbankannya yang mereka memang secara risiko menilai pelaksanaan murabahah ataupun musyarakah pada perbankan syariah itu memiliki risiko operasional yang tinggi, risiko operasi yang tinggi ya, karena kemungkinan kegagalannya lebih besar. Dalam konteks pengaplikasiannya juga lebih rumit dan lebih sulit ketimbang model kredit yang ditawarkan atau model bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Nah, kalau kita lihat skema operasional dari perbankan syariah itu sendiri, nah di sini kita akan kembali lagi pada prinsipnya tadi, dia melakukan fungsi-fungsi di mana fungsi penghimpunan dan penyaluran, kemudian memberikan jasa-jasa ya, jasa-jasa dari perbankan. Nah, biasanya dalam konteks jasa yang masuk pada pooling dana untuk kemudian dibagi hasilkan kepada nasabah, investor, itu adalah hal-hal yang bersifat dari bagi hasil ataupun distribusi pembiayaan. Nah, tetapi biasanya jasa-jasa yang dalam konteks dari perbankan itu sendiri tidak masuk pada pooling dana yang kemudian akan dibagi hasilkan. Nah, ini juga mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Nah, jadi kalau kita lihat secara akadnya atau pelaksanaan produk aplikasi produk pada perbankan syariah, nah
pada dasarnya secara teoretik dalam syariat Islam itu mestinya penghimpunan biasanya menggunakan akad wadiah dan juga mudharabah. Nanti wadiah terbagi dua, amanah dan amanah. Mudharabah ada mutlaqah dan muqayyadah. Kemudian kalau akad ini secara antara penabung dengan bank itu direalisasikan dengan baik ya, tetapi dalam konteks pembiayaan mudharabah ini tidak dilaksanakan, tapi penyalurannya arahnya kepada murabahah biasanya. Nah, kemudian nanti wadiah itu ya tentunya ada bonus ya, bonus mestinya bonus di sini tidak boleh dijanjikan di awal. Misalnya jika tabungan Anda 2 juta, maka akan saya beri bonus sekian. Nah, apabila dijanjikan di awal seperti demikian, maka tentunya dia akan terjerat dalam konteks riba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mudharabah ya tentunya returnnya itu adalah bagi hasil. Pada pembiayaan ada murabahah, musyarakah dan qard mestinya. Nah, tetapi pelaksanaan qard, nah mungkin saya nggak tahu yang terbaru sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya pembiayaan qardul hasan itu hampir tidak ada di perbankan syariah. Nah, jadi saya melihat dari hasil-hasil riset bahwa sebapan dari masyarakat itu sendiri memang karena ini berbasis syariah keislaman, jadi mindset orang itu ingin bank syariah itu mestinya lebih baik dalam konteks mungkin dalam konteks apa namanya baik di sini mungkin berbagai macam persepsi mungkin dari konteks mereka ya, baik artinya mungkin tidak terlalu memaksa dan lain-lain. Mungkin banyak hal-hal yang menjadi dimensi sosial yang diharapkan ada pada perbankan syariah itu justru tidak ada. Nah, itu yang kadang menjadi ini ya. Misalnya adanya pembiayaan qardul hasan. Nah, di sini. Kalau murabahah jelas itu ada. Nah, musyarakah itu juga minim. Sangat minim sekali dalam konteks pembiayaan. Nah, mayoritas itu adalah murabahah. Nah, kemudian jasa ada wakalah, kafalah. Nah, itu dalam bentuk kirim uang, inkaso, letter of credit misalnya. Kemudian garansi bank. Nah, tentunya yang didapat adalah P di sini. Selanjutnya terkait tentang bagi hasil yang lagi-lagi ini memang kalau kita berbicara teori dan prakteknya, kalau kita berbicara murni nilai syariat Islam, ya yang diinginkan itu ya profit loss sharing. Tetapi di sini ada 3 model. Nah, kalau kita berbicara prakteknya di perbankan, biasanya mereka menggunakan profit sharing, ya, yang mana pendapatan ini dibagi setelah nanti dikurangi biaya-biaya. Kemudian ada revenue sharing, ya ini betul-betul bagi pendapatan. Nah, berbeda dengan profit sharing itu bagi-bagi profit keuntungan. Kemudian profit loss sharing, nah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara Islam, dalam konteks teoretik Islam, ya profit loss sharing idealnya seperti itu. Tapi kemudian Dewan Syariah Nasional itu membolehkan ya menggunakan yang namanya profit sharing di sini. Artinya tidak sama ya profit sharing dan profit loss sharing. Nah, kemudian kita kembali kepada kenyataan di mana kondisi perbankan syariah pada saat sekarang ini. Nah, memang ini yang saya dapat baru data tahun 2022, 2023-nya saya belum dapatnya. Terkait dengan market share perbankan syariah itu ya dibandingkan bank konvensional sangat jauh ya. Kita masih 10,19%. Selebihnya itu dimiliki oleh bank konvensional. Ya, memang secara tren perbankan syariah itu hingga saat sekarang ini trennya positif, tetapi lambat sekali. Nah, ketika dia laju pada titik antara 4 sampai 6. Nah, 6 dan ke atas ini sangat lambat sekali. Nah, ini fenomena yang terjadi hingga saat sekarang ini. Dan memang tentunya ini ada banyak faktor penyebab ya. Nah, yang perlu kita ungkap bersama dan atasi bersama, di mana kondisi miris market share perbankan syariah ini ya ini sudah dibantu dengan adanya bank-bank daerah yang konversi menjadi syariah. Nah, sehingga
aset perbankan syariah itu, nilai perbankan syariah itu jadi sangat tinggi, jadi 10,19, termasuk Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah ya, di sini. Nah, jadi market perbankan syariah itu yang 10,69% itu ya dinominasi yang paling besar ya masih Bank Umum Syariah, kemudian unit usaha syariah, ya, ini di bawah bank induk besarnya Bank Umum Syariah. Kemudian selanjutnya BPR. Nah, BPR di sini porsinya sangat kecil ya, apalagi era digitalisasi ini, era pinjol, fintech dan lain sebagainya, ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang luar biasa terhadap BPR, apalagi BPR syariah, apalagi kita berbicara BMT ya, yang mana fintech, pinjol itu dan lain sebagainya menawarkan hal-hal yang sangat efisien dan kemudahan serta real-time-nya. Sementara kalau kita berbicara BMT, apalagi BPRS, dengan segala kerumitan administrasinya, prosesnya yang begitu lama, nah tentunya daya saing dari BPR syariah ataupun BMT ataupun korporasi syariah ini tentunya sangat ini sekali ya, sangat minim sekali. Nah, kecuali dia nanti bisa mampu untuk mengkonversikan atau mencari jalan atau solusi untuk bagaimana dia bersaing di era digital ini. Kemudian isu-isu yang biasanya melekat pada perbankan syariah yang sering saya temukan di jurnal ataupun persepsi-persepsi masyarakat. Nah, yang pertama ada ya statement yang mengatakan masih bunga bank itu tidak haram. Riba memang haram, tapi bunga bank tak haram karena bunga bank tak sama dengan riba. Hal ini juga mungkin ada tokoh-tokoh yang mengeluarkan statement, tapi tak banyak, sedikit, tapi mereka adalah tokoh. Tapi kemudian itu kemudian menjadi dasar orang tak mau hijrah, gitu ya. Nah, salah satunya misalnya pemikiran Parudin Perwira Negara, itu yang mantan Gubernur BI kalau nggak silap saya dulu ya, pernah mantan Gubernur BI. Nah, beliau mengatakan ya bunga bank, kalau bunga bank itu enggak riba. Ada juga yang mendasarkan pakai dalil lagi terkait dengan surat Al-Imran ayat 130. Nah, katanya di sini la taqulu riba ada anfan mudha'afah. Nah, memakan riba dengan berlipat ganda itu yang tidak dibolehkan. Inilah banyak statement-statement juga yang muncul seperti demikian di tengah masyarakat, sehingga mungkin masyarakat enggan untuk hijrah, enggan juga untuk berpindah. Kemudian alasan doruriyat. Nah, sebenarnya ini tidak bisa jadi alasan lagi, tapi masih banyak yang menggunakan itu. Nah, kenapa masih guna bank konvensional, tidak guna bank syariah? Nah, alasannya ya saya tidak bisa pergi jauh-jauh dari rumah dengan alasan berbagai macam, yang dekat itu bank konvensional, maka saya gunakan bank konvensional. Nah, itu menjadi alasan juga bagi sebagian masyarakat yang juga saya temukan dalam konteks persepsi-persepsi dalam riset-riset. Nah, kemudian bank syariah sama dengan bank konvensional. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Ya, yang kemudian mungkin juga menghambat orang untuk hijrah atau berpindah ke bank syariah. Adanya kesamaan bank syariah dan bank konvensional. Kesamaan dalam konteks sama saja. Nah, biasanya keluar kata-kata sama saja, nggak ada perbedaannya. Ya, perbedaannya bank syariah itu pakaiannya Islami dengan salam. Nah, sedangkan bank konvensional tidak. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bahaya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara dimensi filosofis Islamnya, tentunya berbeda. Ya, akad-akad di bank syariah dan bank konvensional itu berbeda. Nah, kalau dosen saya dulu mengistilahkan sesuatu hal yang ekstrim. Misalnya ada dua pasang laki-laki dan perempuan masuk ke hotel, yang satu sudah dengan akad nikahnya, yang satu tidak dengan akad nikahnya. Nah, tentunya ya yang satu adalah sesuatu halal, yang satu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi bank syariah itu jelas kehalalannya karena jelas akadnya. Nah, seperti itu. Kemudian, layanan bank syariah itu tidak lebih baik dari bank konvensional. Nah, jadi ini juga permasalahan teknis dan juga persaingan. Nah, kemudian mungkin
ini juga yang menginisiasi kemudian kompetisi tiga bank besar itu mungkin untuk memberikan layanan yang lebih optimal khususnya perbankan syariah. Tapi sebenarnya mestinya kalau kita berkaca pada negara-negara lain, misalnya di Malaysia saja, nah dukungan atau support political will-nya itu sangat tinggi sekali terhadap perbankan syariah. Jadi pemerintah itu sangat mensupport sekali yang namanya bank syariah. Nah, sehingga ada bank konvensional yang sangat besar yang plat merah dikonversi menjadi bank syariah. Kalau di Indonesia kan belum ada hingga saat sekarang. Andai kata mau saja misalnya pemerintah salah satu bank plat merahnya itu konversi menjadi syariah, tentunya ini akan menjadi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah. Karena berbicara bank syariah tentunya kita juga berbicara yang namanya dalam konteks persaingan bisnis, berbicara layanan dan juga berbicara eh, hal-hal yang bersifat rasional seperti profit keuntungan. Kalau saya melihat dulu misalnya pemerintah memberikan yang namanya dana kurs untuk Bank BRI misalnya, Bank Syariah dulu tidak diberikan, tapi sekarang memang sudah ada juga di BSI saya tengok. Tapi sebelumnya, sebelum persaingan ini ya bank muamalat tidak dikasih misalnya, atau bank-bank yang syariah yang di bawah bank plat merah pun tidak diberikan dana khusus untuk kurs dan lain sebagainya. Sehingga persaingan untuk dalam konteks perbankan itu ya tidak adil, tidak relevan dan tidak sesuai. Nah, karena secara ini supporting dari pemerintahnya kurang kalau dalam konteks pembangunan bisnis perbankan. Nah, seperti itu. Kemudian akad bank syariah tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini ada sebagian kelompok ya, tapi tak semua. Ada kelompok-kelompok yang masih menyuarakan bahwa akad bank syariah itu ya merupakan akad modifikasi dan akad yang dalam tanda konteks dibuat-buat. Padahal sebenarnya tidak semua akad itu yang tidak mempunyai dalil langsung. Ya, memang ada sebagian yang istilahnya berpijak pada dalil umum, tetapi tak semua yang tidak berdalil langsung. Ya. Nah, kemudian profit bank syariah lebih kecil daripada bank konvensional. Nah, ini orang-orang yang berpikir rasional, orang pebisnis dan lain sebagainya itu memang pikirnya untung dan rugi. Nah, itu. Nah, sehingga bank syariah perlu untuk meningkatkan daya saingnya, ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya profit yang optimal sehingga bagi hasilnya juga nanti bisa maksimal. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, perbankan syariah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kajian istihad para ulama dan juga dasar-dasar nilai syariah Islam dalam konteks Indonesia. Istilah ulama yang di sini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kemudian perbankan syariah memiliki keunggulan sistem dibandingkan dengan sistem konvensional, yaitu berbasis sektor real dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan krisis keuangan. Nah, dan ini memang sudah teruji ya, beberapa krisis setelah munculnya perbankan syariah. Memang bank syariah itu lebih tahan terhadap bank konvensional, terutama pada masa pandemi kemarin berdasarkan pernyataan OJK, ya bank syariah itu lebih tetap bisa tumbuh, tetap bisa survive ketika masa pandemi. Kemudian masih banyak isu-isu dan persepsi miring terhadap bank syariah, terutama misalnya ya seperti isu-isu yang saya sampaikan tadi, misalnya pernyataan Yusuf Hamka dan juga tokoh-tokoh lainnya yang kemudian juga membuat keengganan ya, orang-orang untuk hijrah kepada perbankan syariah. Nah, jadi karena banyaknya persepsi miring ini, maka kita perlu penguatan literasi keuangan perbankan syariah di tengah masyarakat. Nah, karena memang literasi perbankan syariah, literasi wakaf, zakat memang sangat minim sekali hingga saat sekarang ini. Nah, sehingga mungkin kita perlu melibatkan berbagai pihak ya, untuk
kemudian bisa mengedukasi. Kemudian perkembangan hingga saat ini masih positif, tetapi belum bisa memenuhi target ataupun harapan dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini, stakeholder tentunya akademisi seperti saya, kemudian juga praktisi, kemudian juga OJK, regulator dan sebagainya, tentunya memiliki harapan dan target ya yang sudah ditargetkan, tapi hingga saat sekarang ini target itu belum tercapai. Nah, kemudian dibutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak dan dukungan secara politik dalam pengembangan keuangan syariah dan perbankan syariah. Nah, ini secara sistem kita oke, secara hal-hal yang lain kita lebih baik mestinya, tetapi ada hal yang belum kita dapat, itu dukungan politik secara penuh kalau menurut pandangan saya, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain yang terkait dengan politik ini. Nah, mungkin ini saja mungkin dari saya, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi agak nggak jalan dikit ini ya. Saya lagi menikmati isu-isunya, terutama tadi yang terakhir itu agak menarik sekali itu ya. Jadi udah terjawab semuanya sih sebenarnya tentang isu-isu terutama perbankan syariah gitu. Jadi memang masih banyak sekali gitu ya, masih banyak sekali yang harus diperbaiki, terutama nanti dari sisi memang kebijakan dari dukungan ya, support dari pemerintah terutama nih ya. Jadi bagaimana pemerintah itu mestinya memang betul-betul menjadikan perbankan syariah ini sebagai bukan hanya alternatif ya, bukan hanya 10%, jauh sekali ya, 90% ya, 99% lebih ini ya. Jadi ini mestinya memang sosialisasi, kemudian juga edukasi juga kepada masyarakat, peningkatan literasi itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, sebelum kita buka diskusi, kayaknya Pak Tato ingin menyampaikan nih dalam 5-10 menit. Pak Tato Sugio Pranoto mungkin memberikan gimana nih pengalaman ketika di perbankan syariah, terutama memang yang kalau menurut saya titik rawan dari perbankan syariah itu adalah di sisi IT-nya terutama. Ya, dari sisi penghitungannya itu, kalau tadi teori itu sangat bagus sekali gitu yang kelihatan, tapi di dalamnya nih ketika misalnya sebenarnya rahasianya di mana sih ketika ini bagi hasil, misalnya bagi hasil berapa persentasenya itu, misalnya berapa nih setiap bulannya, ini diambilnya tuh dari mana gitu ya, apakah betul-betul misalnya saya nyimpan uang nih 1 juta atau 10 juta misalnya gitu, kemudian bulan depan saya langsung dapat bagi hasil, ini uangnya apakah sudah berjalan atau belum sih? Nah ini kan ini menarik nih, silakan Pak Tato nih mau memberikan pencerahannya nih, silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya ya yang terakhir dulu saya komentari masalah IT. Kalau sekarang sih 100% bank sudah IT-nya sudah cukup mapan, dikelola oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang punya pengalaman panjang, dan hampir semua perusahaan IT, provider IT untuk perbankan syariah ini kebetulan sudah pernah saya audit. Kan secara perhitungan nggak ada masalah dari sisi IT, ya kan. Jadi kalau dari sisi IT-nya tidak masalah, cuman tadi yang saya ingin tanggapi dari Pak Lisman ya. Iya betul. Dari Pak Lisman, betul, saya Pak. sangat sepakat tentang masalah literasi. Memang literasi sangat rendah. Yang pertama, literasi untuk perbankan syariah ini rendah. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah makin melemah, kalau saya katakan. Makin melemah ini ya. Makin melemah. Jadi walaupun banyak bank-bank di daerah, hampir semua BPD sudah punya paling tidak unit usaha syariah. Dan beberapa BPD sudah punya anak perusahaan bank syariah sendiri. Jadi mereka sudah
mereka sudah berdiri sendiri bank syariahnya, dan seperti di Aceh dan Padang itu sudah 100% mereka konversi menjadi bank syariah. Dan NTB juga. NTB betul. Ya kan? Tetapi balik lagi tadi kenapa saya katakan literasi yang tadi. Masalah produk bank syariah itu bukan cuma mudharobah dan wadiah saja. Ya kan? Bukan mudharobah dan murabahah saja. Kan? Saya ambil satu contoh dan saya pernah melakukan studinya. Yang saya paling jatuh cinta adalah di Sudan. Kan, Sudan, kemudian praktek itu kemarin di salah satu provinsi, saya katakan salah satu provinsi saja Pak ya, sudah menjalankan praktek yang seperti itu. Cuman mereka enggan menggunakan kata-kata atau terminologi syariah. Kontrak farming. Kontrak farming di dalam literatur fikihnya itu adalah salam. Baik, salam ya. Baik, salam. Jual beli dengan tempo. Masa yang ditentukan. Betul. Masa ditentukan, kemudian kualitasnya juga sudah ditentukan. Betul. Tapi pembayarannya bisa di muka atau diangsur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sebetulnya kalau dipraktekkan ini akan sangat membantu sekali petani. Sehingga petani bisa tahu kapan kebutuhan modalnya itu harus dia terima. Jadi seharusnya kan petani nanti akan memberikan, saya butuh pupuk seberapa banyak, dengan nilai berapa, saya butuh bibit berapa banyak, saya butuh tenaga kerja berapa besar. Nilai-nilainya kemudian ada margin yang disepakati di situ. Nah, kalau di Sudan itu pemerintah dengan satu lembaganya yang namanya Bulog ya, kalau di sini namanya Bulog, mereka melakukan kontrak farming dengan petani. Nah, di sini enggak. Nah, kemudian saya juga sampai dengan saat ini masih sedang meneliti juga ada dana-dana yang besar, seharusnya ini bisa dilakukan oleh pemerintah tapi tidak dilakukan. Haji, Pak. Dana haji itu tidak 100% ada di bank pemerintah, Pak. Ada di bank-bank swasta kebanyakan. Ya kan? Bank-bank konvensional swasta. Dana haji, padahal itu haji dan umroh itu dananya triliunan. Ya kan? Dan triliunan, dan itu bisa beberapa akan bisa kita gunakan di situ, dan pasti returnnya akan besar kalau itu dikelola oleh bank syariah. Tapi tidak ada, sekali lagi tidak ada dorongan dari pemegang otoritas haji untuk mengarahkan ke bank syariah. Ini makanya saya katakan ini bahwa keberpihakan negara masih kurang, bahkan melemah. Tuh kan, itu dana haji, Pak. Nah, kemudian yang lain, saya kebetulan ada satu transaksi yang dilakukan dengan bank muamalat, itu menggunakan akad sirkah. Ya kan? Seharusnya ada pihak bank yang ikut kontribusi di dalam di dalam pengelolaan bisnis kita. Nah, tapi tidak ada. Ya kan? Ya, alasannya apa? Alasannya mereka harus menempatkan atau harus mengawasi kita.
sebagai pengusaha biayanya akan menjadi terlalu mahal, katanya kan begitu. Nah, itu banyak faktor-faktor lain. Nah, saya balik lagi ke yang tadi ke keberpihakan pemerintah, masalah di akuntansi, Pak. Masalah di akuntansi, peraturan akuntansi, karena bank itu kan punya aturan akuntansi sendiri yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, betul. Itu maksudnya tuh. Nah, ini ada salah satunya memang ini diambil dari IFRS, yaitu tentang cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi kalau sirkah dan mudharabah itu dianggap oleh peraturan ini itu sebagai penyertaan pada sebuah usaha lain. Oleh karena itu penyertaan dalam usaha lain sama dengan penempatan modal di saham, itu cadangannya diwajibkan 100%. Jadi bank tentu akan rugi dong di situ. Karena harus menyisihkan dari modalnya 100% pencadangan itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini karena memang kelihatannya kita harus melakukan literasi bukan saja kepada masyarakat, tapi juga kepada pemerintah juga. Jadi saya disclaimer dulu, Pak. Sebelumnya saya agak keberatan kalau sekarang saya disebut dengan praktisi perbankan karena saya sudah tidak di perbankan lagi, tapi saya masih sebagai pemerhati perbankan syariah. Ya lah, pemerhati, mengkritisi. Nah, saya pemerhati, jadi saya setiap aturan dari Bank Indonesia maupun dari OJK, saya sampai dengan hari ini saya masih mengikuti, saya masih membaca, saya masih menganalisa. Kemudian saya juga masih memberikan masukan-masukan. Nah, jadi kelihatannya memang saya justru sekarang ngajak Pak Misno maupun Pak Lisman, yuk kapan-kapan kita buat seminar akbar lah. Ya kan? Nah, secara offline kemudian kita bahas masalah-masalah apa yang terjadi. Ya kan? Nah, kepada masyarakat juga kita harus sekarang ini saya sangat prihatin dengan pinjol dan segala macam. Iya, betul. Itu sangat-sangat merusak ekonomi bangsa, Pak. Sangat merusak. Dan dari sisi syariahnya juga jelek. Bukannya di di dalam fikih syariah bukannya tidak boleh meminjamkan uang, tapi meminjamkan uang dan meminjamkan emas itu sama. Iya. Ya kan, minjam 1 gram baliknya harus 1 gram dengan kadar yang sama. Minjam uang 100 harus balik 100. Kalau ada lebihnya itu yang riba. Ya kan, tapi kalau dalam jual beli dibolehkan untuk mengambil keuntungan dari usaha jual belinya itu. Ya kan, jadi jual beli menjadi populer ini kenapa? Karena bank itu menghindari tadi Pak, CKPR. Saya justru pengen tahu dari Pak Lisman ini, apakah aturan-aturan seperti ini juga di Malaysia diberlakukan? Ya kan? Karena kalau misalnya kita ngelihat perkembangan di Malaysia dibanding dengan Indonesia masih jauh ketinggalan. Ya kan, masih jauh ketinggalan itu Pak. Itu mungkin yang sementara yang bisa saya kasih komentar. Saya juga sering mengatakan bank syariah sama bank konvensional sama saja. Saya sama sekali tidak sepakat. Dari dulu tidak sepakat karena ayam goreng ada 2 ayam goreng, yang satu ayam digoreng, sebelum digoreng ayam itu disembelih dengan basmalah, yang satu enggak. Itu udah nggak beda. Kalau bentuknya sama ya, sama-sama ayam goreng. Kalau pemahaman saya, kita harus memahami fikih ini harus dalam. Ayamnya itu dari mana? Disembelih kok tadi saya pakai bismillah. Iya, tapi ayamnya dari mana?
nyuri saya ayam tetangga, ya itu juga jadi haram juga kan. Jadi asal usulnya Iya, kita harus jelas dulu, Hmm. ya kan. Nah, Hmm. tapi balik lagi tadi yang diucapkan sama yang tadi di pendahuluan juga sama Pak Nisno juga sampaikan bahwa ada sepotong ayat yang sering didengung-dengungkan di perbankan oleh orang-orang perbankan. Antarodin minkum. Hmm. Nah, tadi juga bawa perempuan ke hotel yang bukan muhrim juga. Kalau antarodin minkum juga, Pak. Kalau nggak Sesuai itu gitu antarodin, ya. kalau nggak ada antarodin, dia teriak-teriak, Pak. Nah, Iya ini juga, benar. nah ini juga harus kita pahami bareng-bareng. Hmm. Kemudian bahwa saya dari dulu juga awal masuk muamalat, saya di situ belajar memisahkan yang mana yang disebut dengan niat, yang mana disebut dengan akad. Muamalah ini bukan cuma niat, tapi harus ada akadnya. Akadnya itu apa? Dan ini juga harus jelas akadnya, kan? Akad. Saya selalu sampaikan dalam amalan, dalam Islam itu amalan itu ada dua hal pokok yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah syarat-syaratnya. Terpenuhi nggak syarat-syaratnya? Jual beli, murabahah di perbankan. Barang yang diperjualbelikan ada nggak? Kadang-kadang nggak dilihatin barang yang diperjualbelikan, Pak. Ya kan? Faktur bisa fiktif. Barangnya ini ya. Nah, ini juga, Pak. Ini saya sering, wah susah katanya ini sama Pak Tatoma katanya kan. Urusannya jadi panjang katanya kan. Ini kan barang yang diperjualbelikan ini juga harus jelas. Apa yang diperjualbelikan? Emas. Berapa gram timbangannya harus jelas. Berapa karatnya, kadarnya harus jelas juga. Nah, ini kadang-kadang juga ini seringkali tidak ada. Ya kan? Jadi hanya untuk pengatasnamaan. Makanya saya sering, mengapa saya kritik ini, hampir semua bank di Indonesia punya syariah, Pak. Sekarang ya. Ya kan? BCA, CIMB, semua punya syariah, Pak. Apakah mereka benar melakukan itunya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya kan? Oh, kita punya DPS dan segala macam. Apakah DPS meriksa setiap transaksi? Saya pernah di bank. Ternyata orang DPS-nya enggak. Oh, enggak loh, ini dokter dari IAIN. Padahal dokter IAIN bukan jurusan syariah, jurusan tarbiyah atau jurusan bahasa. Ya kan? Nah, itu jadi permasalahan ke depan. Kalau saya tidak ada saya tidak ingin ini bahwa bank syariah ini adalah salah satu cara, dan ini adalah salah satu cara hidup kita di dalam dunia Islam. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Ini urusan bank, ini urusan agama, nggak bisa dipisahkan. Karena ini adalah way of life. Jadi kita harus menjalankannya juga dengan benar. Ya kan, masalah teknologi lagi tadi juga kita juga kan nggak bisa ini, Pak. Tidak semua bisa diteknologikan. Ya, betul. Ya kan, tidak semua bisa karena udah teknologi semuanya, maka udah semuanya selesai segala macam. Nah, ini juga harus kita literasi ini harus kita pertebak. Itu Pak Isman. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Karena itu Pak, makasih Pak. Luar biasa. Ini kayaknya kalau kita lihat dari face-nya ini kayaknya 3 generasi berbeda ini. Ya, betul Pak. Ini Pak Tato, kemudian saya dengan Pak Lisman ini. Iya. Ini 3 generasi. Saya generasi yang hampir punah Pak. Iya, Pak Lisman tahun berapa? Tadi lahirnya tahun berapa? Saya tahun 55 Pak. 90. Iya kan, ini 55, 79, sama 90 ini kan ya. Jadi generasi yang berbeda ini. Tapi menarik ya, serius jujur. Tadi terakhir saya juga setuju sekali gitu ya dengan Pak Tato ya terkait bahwa Islam itu adalah manhajul hayat ya. Way of life. Kira-kira.
Ini gitu nih punya saya nih. Sebentar. Agak error dikit nih ini kameranya nih. Ya, jadi artinya bahwa Islam itu adalah way of life, sehingga kemudian ya mau tidak mau kita harus betul-betul menjadikannya sebagai jalan hidup ya. Nah, termasuk juga perbankan. Jadi bank itu bukan hanya masalah keduniaan, tapi ini berkait dengan apa? Our religion ya, terkait dengan keyakinan kita, ideologi kita sebagai seorang Muslim tentu saja. Ini menjadi hal yang sangat penting, termasuk juga perbankan. Memang ya, sebagian orang menganggap apalagi zaman sekarang ya, makanya nih kalau tadi Pak Lisman tahun 90, bagaimana nih dengan anak-anak yang lahir tahun 2000-an gitu ya, apakah mereka juga masih kayaknya jangan-jangan nggak jauh berbeda nih, jangan-jangan sama aja gitu ya antara lari perbankan, jangankan yang, jadi kita itu tersekat ke generasi mungkin yang baby boomernya itu ya, sama generasi yang Gen Z ini gitu ya, sehingga kemudian akhirnya ini kira-kira di mana nih perbankan syariah itu istilahnya itu posisinya itu kira-kira di mana? Apakah dia bisa betul-betul memang bisa eksis nih sampai ke depan nih ya. Baik, hilang suaranya. Iya. Hilang suaranya, Pak. Wah, hilang suaranya Pak Misna. Ya, mungkin ke jaringan atau apa ya? Iya, mungkin jaringannya, Pak. Pak Lisman di Kelantan ya? Jadi Pak Toto berapa lama di Muhammadiyah Pak Toto? dulu ya. Silakan Pak Lisman kasih komentar tadi terkait dengan apa statement dari Pak Tato nih sebagai way of life. Silakan. Baik, terima kasih Pak Toto. Kalau kita berbicara Islam way of life, tentunya harus mencakup semua aspek kehidupan dalam hidup kita ini harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya dalam konteks makan ya tentunya kita harus perhatikan halal haramnya. Ada nggak label halalnya gitu ya. Dalam konteks bertransaksi sesuai nggak dengan nilai-nilai syariat Islam. Bagaimana konteks transaksi jual beli saya terpenuhi syarat rukunnya, ada akadnya atau tidak. Atau akadnya sah atau tidak, mengandung riba atau tidak. Nah, jadi memang di sini kalau saya lihat pertumbuhan industri halal ya kalau berdasarkan hasil-hasil riset ya adanya kesadaran yang meningkat di umat Islam di Indonesia yang kemudian memberi dampak untuk sektor-sektor industri halal di Indonesia. Tapi mestinya dalam hal ini industri perbankan harus kecipratan juga, tetapi pada kenyataannya saya melihat justru market share-nya itu melambat. Nah, tidak terlalu signifikan. Nah, mungkin hal-hal yang juga terkait dengan persaingan-persaingan bisnis dan juga adanya fintech dan hal-hal yang lainnya yang kemudian membuat pergeseran dalam konteks kebiasaan perilaku, terutama mestinya perbankan syariah juga memperhatikan Gen Z ini, gen milenial dan generasi-generasi baru ini. Kenapa? Karena dia ini adalah generasi yang sangat besar yang kemudian akan bertransformasi
dan juga akan menggunakan yang namanya jasa perbankan nantinya. Tentunya di sini perbankan syariah mestinya lebih menyiapkan diri untuk kemudian bisa bersaing secara layanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sehingga nanti mestinya di sana dia mampu untuk memberikan layanan-layanan yang tidak kalah dengan bank-bank lain yang memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Tentunya kemudahan dalam konteks ini ya tentunya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jangan kemudian dengan alasan kemudahan, alasan profit, kemudian kita menabrak model-model akad, pelaksanaan akad, dan juga syarat-syarat akad yang ada. Tentunya ya, itu tidak dibenarkan. Tetapi sebenarnya titik balik di mana digitalisasi ini menjadi bagian yang kalau saya sebut ya bisa disebut sebagai titik start yang sama mestinya di dunia perbankan, di mana perbankan itu menghadapi tantangan yang sama. Nah, disinilah mestinya perbankan syariah itu ya mesti hadir juga dengan teknologinya. Nah, di sini tentunya nanti akan bisa menjawab kebutuhan para milenial dan juga orang-orang yang membutuhkan akses secara real time, pengusaha-pengusaha besar dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan. Dan juga di sisi lain, dalam konteks pengembangan ilmu fikih, dalam konteks keuangan, ekonomi Islam, perbankan syariah, perlu senantiasa dikembangkan kajian-kajian ini. Misalnya terkait dengan kajian-kajian kontemporer, terkait dengan uang digital, dompet digital, misalnya. Ini mestinya harus selalu hadir, ya. Harus selalu hadir. Di mana nanti ketika orang ingin Islam way-of-life, saya dengan pengen berislam secara kafah, tetapi kemudian ternyata agama belum hadir bisa menjawab terkait dengan isu-isu kontemporer atau hal-hal yang bersifat baru pada saat sekarang ini terkait dengan keuangan Islam ataupun perbankan syariah. Nah, jadi memang saya setuju dengan Pak Tato tadi ya, hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Beliau karena mungkin banyak pengalaman ya, jadi beliau bisa mengungkap hal-hal yang bersifat substansial dari perbankan syariah itu sendiri. Dan memang tidak bisa dipungkiri literasi ini hingga saat sekarang ini menjadi PR besar bagi industri perbankan syariah. Nah, kalau kita melihat iklan-iklan perbankan syariah itu, ya berapa kali paling kita cuma melihat? Paling yang kita lihat paling baliho yang ada di kantor-kantor cabang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan iklan-iklan yang ini justru sangat kurang sekali. Nah, ini mengingat dia sebagai, kita sebut sebagai pendatang belakangan yang mestinya dia lebih gencar lagi dalam konteks mengedukasi dan juga mempromosikan diri. Nah, di sisi lain ya memang perbankan syariah itu mestinya juga melakukan fungsi seperti itu. Misalnya membantu bagaimana kemudian tingkat literasi tentang perbankan syariah ini bisa meningkat ya dengan melakukan berbagai kajian, kemudian juga berbagai macam kegiatan untuk kemudian menyadarkan orang untuk kemudian bisa hijrah ya. Di sisi lainnya dia juga harus menggambarkan Islam rahmatan lil alamin ya, tentunya dengan menghadirkan sebuah sistem, sebuah akad yang betul-betul ya tentunya secara konteks dia bisa profit, tentunya dari sisi lain dia juga ada dimensi sosial yang juga harus bisa dia tunjukkan di sini sebagai sebuah lembaga. Nah, misalnya dana CSR-nya atau misalnya hal-hal yang bersifat akad-akad yang qardul hasan itu bisalah menjadi bagian yang bisa menunjukkan dimensi sosial ataupun fungsi pendidikan yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Oke, dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Lisman, ya luar biasa ya. Ini menarik nih sebenarnya nih. Dan tadi kalau kita bicara tentang peningkatan literasi gitu ya, mudah-mudahan program ini juga salah satu ya dari peningkatan literasi terkait dengan perbankan. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana
permasalahan isu-isu kontemporer dari perbankan itu kan pertama tadi adalah rendahnya literasi. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi tadi satu peningkatan literasi masyarakat terkait dengan perbankan syariah. Nah yang kedua nih saya mau tanya ke Pak Risman nih. Tadi yang kedua itu kan terkait dengan rendahnya support ya. Bahkan kalau tadi Pak Toto menyebutnya semakin lemah nih ya support terhadap pemerintahan. Nah, kira-kira apa nih sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau usulan apa yang mungkin bisa menjadi input bagi pemerintah agar lebih pro lah, lebih tinggi lagi, lebih naik lagi supportnya untuk perbankan syariah ini. Silakan Saat Usman. Ya, baik, terima kasih. Gini, sebenarnya kan secara teoretik, secara konsep, sebuah sistem perbankan mungkin hampir semua orang sudah sepakat bahwa sistem perbankan syariah itu jauh lebih baik daripada sistem bank konvensional. Tapi kemudian tanda tanya besar bagi kita semua, kenapa orang tak mau pindah ke bank syariah? Justru secara regulasi, aturan mestinya juga pemerintah bisa mengeluarkan yang namanya aturan regulasi yang bisa menopang ke arah yang lebih baik yang kita sebut sistem perbankan syariah tadi. Tapi pada hingga saat sekarang ini belum ada hal yang demikian. Artinya kita hanya dilepas begitu saja, silakan bertarung dengan misalnya dengan anak kecil disuruh bertarung dengan sumo ya, pegulat besar. Nah, mana iya mungkin, betul. Kita ibaratkan seperti itu. Perbankan syariah dengan pendatang barunya misalnya, apalagi dengan muamalat dulu dengan asetnya, dengan seadanya gitu ya. Hal yang lainnya, tetapi tidak disupport dengan hal-hal yang bersifat regulasi dan juga hal-hal yang bersifat misalnya support yang diberikan seperti dahulunya pada Bank BRI dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara komparasi di negara-negara lain ya, nah, misalnya negara tetangga saja dulu kita sebut Malaysia, itu support dari kerajaannya luar biasa, full support system. Artinya mereka komitmen dan untuk membangun perbankan syariah, industri perbankan syariah. Mungkin orientasi mereka jangka panjang itu mungkin mengarah ke perbankan syariah yang mungkin hampir semua bank di Malaysia itu nanti akan menjadi bank syariah. Nah, secara market share kita sangat tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Nah, memang di sini peran support pemerintahnya sangat luar biasa. Komitmen pemerintahnya memang sangat luar biasa untuk kemudian menjadikan bank syariah ini sebagai pilar dari atau lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediari dalam pembangunan ekonomi mereka. Nah, meskinya pemerintah juga demikian. Pemerintah kita ya alih-alih ingin mengkonversi salah satu bank plat merah misalnya menjadi bank syariah, tapi justru hal kecil pun tak mereka support. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, dana haji saja mereka tak mau meletakkan full ke perbankan syariah. Nah, itu. Kemudian ya untuk anggap misalnya untuk kampus-kampus yang berbasis keislaman, nah misalnya dana sertifikasinya dikelola melalui perbankan syariah misalnya, sampai sekarang enggak juga. Nah, hal yang sebenarnya yang mestinya pemerintah itu kalaupun tanpa mengeluarkan kebijakan khusus untuk mendukung atau melakukan konversi untuk bank plat merah, paling tidak melakukan hal-hal yang kecil demikian, misalnya dengan menyerahkan dana haji karena ini berbasis syariah, nilai Islam, diserahkan ke bank syariah, itu kan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Nah, walaupun misalnya dia tak dapat dana kurs, misalnya kalau dana kurs, tapi dengan adanya dana haji itu mungkin dia akan lebih bisa bersaing ya, karena tidak bisa kita pungkiri inti dari bank itu ya adanya dana yang besar yang kemudian membuat mereka mudah bersaing ya, dan bisa menghasilkan produk yang kompetitif. Dalam hal ini tentunya bank syariah bisa menghasilkan profit yang lebih besar ya. Nah, jadi hal-hal yang demikian tidak dilakukan oleh pemerintah. Jangankan sebagai sebuah kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah ataupun merubah secara langsung. Misalnya salah satu bank syariah, misalnya Bank BRI ada saja, misalnya Bank BRI dirubah jadi BRI Syariah full semuanya, itu impactnya sangat luar biasa. Kalau secara sistem kita paham bahwa inilah sistem yang bagus, inilah sistem yang ideal,
inilah sistem yang akan betul-betul membangun ekonomi kita karena dia berbasis sektor real. Nah, tapi mungkin banyak hal-hal yang mungkin faktor penyebab ya, di mana banyak pihak juga enggan. Ya, tentunya kalau saya melihat hasil-hasil riset, ya masih berbicara masalah keuntungan-keuntungan yang pasti, yang besar, yang kemudian membuat orang enggan. Nah, ya bagian tata kelola dana-dana itu enggan untuk memberikan kepercayaan mungkin untuk kepada perbankan syariah. Di sisi lain memang perbankan syariah juga perlu mengupgrade diri ya, dalam konteks pelayanan dan juga jangkauan dan lain sebagainya, sehingga nanti dia bisa memberikan sesuatu hal yang optimal dalam konteks layanannya dan juga tentunya akan bisa menarik nasabah-nasabah yang rasional. Nah, kalau kita berbicara konteks hukum lagi, sebenarnya bank syariah itu tidak diadakan untuk umat Islam saja, tetapi bank syariah itu bisa diterima mestinya oleh semua kalangan dari berbagai agama, karena agama lain sebenarnya juga mengharamkan yang namanya riba. Nah, dalam Islam juga diharamkan riba, dalam agama kitab-kitab agama Yahudi juga diharamkan riba. Nah, tapi kemudian ada yang enggan kemudian untuk beralih. Nah, karena memang ini menyangkut banyak periuk nasi ya, karena menarik kepentingan. Nah, makanya di sini bagian dari perjuangan politis juga harus dilakukan sebetulnya. Harus ada yang senantiasa selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan ekonomi Islam ataupun perbankan syariah ini. Kalau misalnya semakin hari semakin redup, tentunya itu akan terjadi selalu ke depannya karena memang kurangnya itu tadi dukungan politis dari berbagai pihak. Nah, jadi mestinya anggota-anggota legislatif dan juga para pejabat di sana juga harus menyuarakan hal-hal yang bersifat ekonomi Islam ataupun perbankan syariah ini, karena memang di sini ya kita tidak meragukan lagi yang namanya sistemnya, tapi mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Jangan-jangan orang di sana juga paham dengan bank syariah dan melihat ini juga sama saja bank syariah ada. Jangan-jangan betul itu tadi tingkat literasi juga itu berarti itu tingkat literasi anggota dewan kali gitu ya. Ini juga yang jadi asumsi liar kita jadinya karena mereka enggan untuk memperjuangkan. Kita lihat bahasanya enggan perjuangkan karena nggak ada support yang betul-betul support dari pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin ya, oke, terima kasih. Oke, ini ada Pak Suhendi juga sebenarnya ini kalau ingin berkomentar atau bertanya kita persilakan juga Pak Dindin juga ya. Kita masih ada waktu sekitar 7 sampai 10 menit lagi. Jadi tadi sebenarnya support ya dari pemerintah ya. Kalau saya beberapa kali ke KNKS ya, itu sih memang agak sedikit secret ya, agak sedikit rahasia gitu bahwa memang kalau kita mau jujur gitu ya bahwa ya ketika naik ke atas government gitu, kemudian kalau zaman dulu nyebutnya hijau royo-royo gitu ya, kalau sudah kelihatan warna hijau aja itu biasa langsung dipangkas gitu, ini fakta ya gitu. Jadi betul, jadi memang tidak hanya bicara tentang grassroots, tentang masyarakat yang literasinya kurang, tapi memang juga kebijakan, dan kebijakannya kan yang mengeluarkan itu kan para bijaksana bijak sini itu ya, para pengambil kebijakan itu, dan faktanya para pengambil kebijakan itu beberapa gitu ya masih dikuasai orang-orang yang mungkin bisa jadi belum paham tentang perbankan syariah, belum paham tentang ekonomi syariah ya, bahkan masih ada yang menganggap bahwa ekonomi syariah itu ya istilahnya itu apa ya, cara untuk apa, misalnya itu untuk menegakkan Islam lah gitu ya. Perbankan syariah tadi ya dianggapnya ini mah cuman buat ini orang-orang yang ini Islam aja nih gitu dan sebagainya gitu. Jadi kemudian tadi muncul ketika mulai naik ke atas, kemudian kelihatan hijau gitu ya, kelihatan Islamnya itu pasti akan dipangkas gitu. Dan ini fakta ya, fakta itu terjadi gitu. Teman-teman tuh sering cerita seperti itu gitu di KNKS, apalagi kalau sudah ke OJK di BI. Kebetulan ada teman di BI juga, ya akhirnya mau tidak mau gitu ya. Tapi ya mereka udah berjuang ya.
Mereka udah berjuang untuk istilahnya itu menyampaikan itu. Mungkin Pak Tato juga ya tahu sendirilah keadaan. Mungkin ini politik ekonomi ya, terutama politik ekonomi syariah. Mungkin nanti lebih spesifik politik perbankan syariah ya, di mana dulu itu kita katakan ya perbankan syariah itu seperti bonsai gitu ya, indah, cantik, cakep gitu, tapi kecil deh nggak bisa besar gitu ya. Nah seperti apa nih kebijakannya? Nah sepertinya Kadang gini Pak, mohon maaf kalau ini apa, seandainya OJK kan mematok 10% market share untuk bank syariah. Ya kan? Kalau memang dia betul-betul jujur, kalau mereka betul-betul jujur, market share bank syariah ditetapkan 10%, ya kan? PDB berikan 10% ditempatkan di bank syariah. Harusnya gitu ya. Nah, iya dong. Pendapatan belanja pemerintah taruh 10% di situ, kan nggak ada 0%. Iya. Kalau sertifikasi dosen di Jawa Barat sudah ke BJB Syariah sih sekarang ini. Alhamdulillah. Iya kan gitu. Nah kemudian yang tadi saya komentari masalah apa layanan Mbak ya. Layanan dari sisi apa? Dari sisi teknologi udah sama aja Pak. Sekarang sama ya. Dan ini dari bank syariah dengan bank konvensional dari sisi teknologi sama. Bahkan ya. Bank konvensional misal sebut seperti apa CIMB atau apa BCA punya internet banking, mobile banking, bank syariah juga punya. Punya juga ya. Punya juga sama. Ya kan? Nah, terus dari sisi mana lagi? Jadi kalau misalnya soal layanan sih memang, kalau misalnya layanan untuk pembukaan cabang di mana-mana memang berat memang. Iya, biaya kos ya. Karena membuka cabang itu ya capex-nya akan tinggi banget gitu kan. Betul. Akan berat Bang. Jadi memang dengan apa era saat ini mobile banking atau internet banking itu akan lebih mudah dijangkau. Ya. Nah, betul. Dia baru melihat salah satu yang itu adalah di Aceh saja. Aceh pemerintahnya karena dia otonomi, dia sudah membuat peraturan bahwa bank yang buka di Aceh hanya boleh bank syariah. Tapi kemarin kalau nggak salah ada Pak Toto tuh ya, di itu ya. Ya Pak Alisman ya, yang di Aceh itu ada yang bank konven juga masuk apa ya? Nggak boleh sekarang Pak. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Sudah semuanya sudah diinikan jadi syariah. Mudah-mudahan Sumatera Barat akan segera menyusul. Saya berharap itu Sumatera Barat dan NTB. Sama Riau juga nih harusnya nih. Nah, Riau baru BRK saja yang konversi. Riau baru rencana dan Bank BPD Riau ini nggak pernah akur antara pengelola bank dengan pemegang sahamnya, provinsinya. Gitu BRK-nya ya. sudah konversi sekarang BPD Riau. Sudah konversi ke Bank Riau Kepri Syariah. Udah sekarang itu ya, udah itu ya. Mudah-mudahan Pak. Ya. Amin lah. Tapi menarik nih Pak Toto, pun saya potong nih. Tadi juga ini ya, tadi kan dari sisi IT layanan itu sudah sama ya, bagus ya. Kemudian kalau bicara tentang kantor cabang kan sebenarnya sekarang juga nggak terlalu penting juga beberapa ya. Nggak terlalu penting Pak. Tapi masalah tadi yang kalau Valisman bilang itu tentang iklan ini. Ya, tentang iklan ini kok jarang banget juga memang ya, padahal kan iklan itu kan ujung tombak juga untuk marketing gitu ya. Iklan misalnya iklan di TV lah, atau mungkin di media sosial lah, atau mungkin billboard yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh kayaknya jarang banget tuh Bang syariah gitu ya. Mungkin karena cost-nya tinggi. Itu menarik kalau menurut saya itu. Padahal kan tadi untuk literasi itu salah satunya kan memang yang sering dilihat sama orang gitu ya. Bayangin aja yang dilihat itu selalu bank konvensional setiap hari pasti mereka ya udahlah sama aja gitu. Itu mungkin jadi satu masukan juga ya untuk bagaimana iklan. Jadi iklan itu baik yang indoor, outdoor ataupun yang di dunia maya itu betul-betul terus gitu. Misalnya di YouTube misalnya itu yang keluar banyak ya konvensional semuanya gitu.
makanya hampir nggak ada tuh di YouTube yang bank syariah iklannya itu. Iya. Ya, oke, terima kasih banyak nih Ya, Pak Tato. memang juga itu harus tahu karena memang ada banyak memang masyarakat yang tidak tahu, dan tidak ada kepentingan bank untuk memberitahu juga. Jadi Tidak mau memang tahu juga kali. harus ada komunitas yang memberikan literasi kepada masyarakat. Saya berharap ini dari perguruan tinggi yang memberikan literasi seperti itu. Ya kan? Soal teknologi saya jamin bahwa teknologi hampir semua bank relatif sama. Relatif sama. Karena yang pegang teknologi perbankan ini hanya beberapa perusahaan saja, Pak. Ya kan? Kemudian sebaran ATM juga tidak menjadi isu, bahkan sekarang kecenderungannya bank itu akan menutup beberapa ATM-nya. Iya, betul. Ya kan? Karena sudah ada QRIS, sudah ada mobile banking gitu kan. Betul. Jadi karena investasi ATM itu tidak sedikit dan maintenance-nya juga cukup banyak. Banyak ya, tinggi ya. Ya, maintenance-nya cukup banyak karena satu ATM itu setidaknya mereka harus punya 2 jalur komunikasi. Satu lewat satelit, yang satu kabel. Jadi kalau salah satu putus, yang satu harus hidup. Iya. Kan? Jadi harus ada backup-nya. Itu juga akan dengan ATM atau cabang itu menjadi sangat mahal. Terus beberapa bank syariah itu sudah bisa, saya hampir semua bank syariah saya punya rekening. Cuman bukan karena saya banyak uang, cuman saya mau coba aja. Iya kan? Iya, betul. Hampir semua bank syariah sudah bisa buka rekening secara online sendiri. Betul. Ya kan? Jadi saya pikir untuk layanan nggak jadi isu. Isu yang besar adalah literasi masyarakat yang tadi harus kita jelaskan lagi. Tidak semua ayam goreng itu halal. Ya kan? Tidak semua ayam goreng itu halal. Dan halal itu sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Karena itu akan mengalir di dalam darah kita. Kata Ustaz. Ya kan? Ada halal lifestyle berarti ya. Halal lifestyle. Iya, dan itulah yang akan menghijab dosa kita kan, gara-gara sesuatu yang tidak halal kan. Biasa nih. Ya, oke. Mungkin ada ini kali Pak Tato, saya mau tanya nih, kira-kira tadi apa nih ide gagasan dari Pak Tato terkait dengan peningkatan literasi ekonomi ataupun perbankan syariah nih? Apa sih sebenarnya sih? Oke. Ya, literasi yang pertama adalah dasar-dasar fikih ke masyarakatnya itu tentang ekonomi syariah. Ekonomi kan hanya sebuah tools saja. Betul. Hanya tools. Nah, jadi apa sih yang harus kita literasikan kepada masyarakat? Dan saya memang berharap bahwa ini dimulai dari perguruan tinggi. Universitas lah yang melakukan sosialisasi itu, ya kan, yang kita harus jelaskan bahwa inilah yang beda, ya kan. Kalau misalnya hal yang tadi di sana lebih murah, di sini lebih mahal, kita tidak bisa membandingkan. Ya, kalau Pak Misno pasti tahu di Bogor, kita tidak bisa membandingkan di Jalan Surya Kencana sate ayam dengan sate babi. Murah mana? Itu kan kita nggak bisa bandingkan, Pak. Dan itu bukan pesaing. Kalau saya jualan sate ayam di Surya Kencana, pesaing saya bukan tukang sate babi. Pesaing saya adalah tukang sate yang lain. Ya kan, jelas. Itu jelas. Nggak usah, saya pikir nggak usah diperdebatkan. Ya kan. Jadi kalau misalnya, kok bank konvensional lebih murah daripada bank syariah, nggak usah diperdebatkan. Tujuan kita mau apa? Ya kan, tujuan kita adalah syariah. Nah, itu kan perlu disampaikannya melalui literasi. Ya kan. Nah, saya terus terang, kemampuan literasi saya sangat rendah.
Jadi nantilah kapan-kapan saya main ke tempatnya Pak Misno, kita Boleh, ngomongin. boleh, insyaallah. Ya kan? Belajar Saya sama-sama. berharap Pak Lisman juga bisa, kalau supaya cepat segera pulang ke tanah air, kita buat seminar rame bareng-bareng, ya kan? Kita buat, Iya, insyaallah. ya kan, kita undang dari OJK, kita undang dari ada apa, Komite Nasional Ekonomi Syariah, KNKS. Ada teman di sana kebetulan. Ya kan? Oh, Bapak anggota di sana? Enggak, teman aja. Sempat beberapa kali ke sana. Ya, saya ngelihat sampai sekarang belum melihat kiprahnya mereka. Saya juga banyak kawan-kawan di sana, tapi saya pikir mereka hanya untuk ya jembatan-jembatan politik aja ada di sana. Ya, ada beberapa kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi kita, kalau saya mendingan sebagai seorang amatiran, nah kita buat gerakan-gerakan amatir ini, Pak. Iya, yang penting berkontribusi gitu ya. Nah, itulah sebenarnya jejak digital dengan menerbitkan buku-buku, mudah-mudahan buku kita dibaca, gitu kan? Betul. Kemudian dibuatkan seminar-seminar atau dibuatkan podcast, gitu kan? Betul. Ya. Saya juga mohon maaf kalau boleh saya minta adresnya Pak Lisman. Nah, nanti saya ada beberapa tulisan bagus dan sudah diterjemahkan. Nanti saya coba share. Itu ada perbandingan bank syariah, ya kan? Ada tentang permasalahan bank syariah, bukan di Indonesia, tapi di dunia pada umumnya seperti apa. Betul. Ya kan? Karena di Saudi sendiri juga bank syariah kan tahun 2000-an baru ada bank syariah, bank Islam. Rajhi Bank itu ya. Arasi Islamic Bank awalnya buka di Kuwait, bukan di Saudi. Iya. Kan, nah itu juga, nah saya banyak ada kajian-kajian itu nanti coba saya share, dan ada beberapa tulisan nanti mungkin yang agak besar itu pernah diterbitkan dulu, Pak. Iya. Ya kan, nanti kita coba lagi apakah bisa kita terbitkan lagi lewat penerbitnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah nih. Syajul Falah. Dari Pustaka Amma Alamnya. Ya kan. Iya. Kalau saya sih tidak berharap apa-apa dari situ. Artinya kita sudah bisa menyebarkan literasi ini dengan baik. Mudah-mudahan jadi amal ibadah sisa usia saya ini. Iya, betul. Setuju. Gigi aja udah keluar akarnya nih, Pak. Siap, lanjut. Oke, terima kasih Pak Toto atas ininya, luar biasa sekali ya. Artinya kita udah lewat juga waktunya nih. Terakhir nih dari Ustaz Lisman nih terkait mungkin closing remark-nya terkait dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Silakan 2 menit. Mungkin untuk ini closing statement ya. Yang terakhir yang perlu diperhatikan juga menurut saya itu terkait tentang kebijakan pemerintah terhadap bank asing. Nah, ini kalau hemat saya mestinya ada batasan atau wilayah yang mesti ataupun ada aturan lah yang diberikan kepada bank-bank asing itu agar dia menggarap ya tidak hanya pasar-pasar ini saja ya, tetapi pasar UMKM atau hal-hal yang bersifat bisa membangun ekonomi bangsa dengan baik, itu menjadi wilayah yang mesti harus digarap juga oleh mereka. Nah, jadi jangan berikan kebebasan yang terlalu bebas terhadap bank-bank asing, apalagi dalam tanda kutip bank-bank yang ya himpun dana dari Indonesia kemudian diputar di luar negeri. Nah, itu kan dibawa keluar ya. Menjadi hal yang impact yang tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi kita.
Nah, kalau dia terlalu banyak main di luar gitu ya, nah, mestinya dia harus menghidupkan ekonomi di Indonesia juga. Nah, jadi kalau kita berbicara aturan-aturan di negara lain, justru kalau kita bicara aturan itu negara kita cenderung agak liberal, nah, memberikan kebebasan terlalu bebas terhadap bank-bank juga. Nah, jadi mestinya segmentasi pasar, wilayah apa yang perlu digarapnya, mestinya itu perlu diperhatikan juga. Nah, ini tujuannya juga agar perbankan itu bisa memberikan impact yang signifikan terhadap perekonomian kita. Di sisi lain, tentunya ini akan meningkatkan persaingan yang sangat ini ya, ketat di industri perbankan di Indonesia, ya, terkecuali ya tentunya industri perbankan syariah. Nah, jadi ya kalau bank-bank nakal itu paling tidak Diselepet diingatkan kalau atau ada Pak dimunculkan Cakmun. sebuah regulasi Iya. yang inilah. Nah, jadi jangan aturan itu terlalu liberal. Nah, ini kalau kita bicara pasar, pasar kita lebih liberal daripada negara liberal seperti Amerika misalnya. Tidak ada proteksi sama sekali dari pemerintah. Kita dibiarkan menghadapi misalnya gempuran produk-produk Cina begitu saja tanpa aturan. Nah, kalau kita lihat Thailand itu dia punya cara yang halus, yang cerdas untuk menghadapi gempuran barang impor Cina itu. Tapi Indonesia nggak punya itu masalahnya. Ini sekarang yang membuat UMKM Indonesia kelabakan. Begitu juga dengan sektor perbankan, pemerintah juga harus memperhatikan itu. Nah, membuat sebuah kebijakan yang mungkin tidak dipandang sebagai permusuhan oleh pihak luar, nah, tetapi kebijakan itu bisa efektif untuk menjaga unit usaha atau industri yang ada di Indonesia. Nah, jadi jangan semuanya dibiarkan bertarung begitu saja. Misalnya anak kecil kita nggak sanggup untuk bertarung, ya jangan disuruh bertarung dengan hal-hal yang sangat kuat yang mungkin mereka nggak mampu untuk bertarung. Nah, hal ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah, dan ini cenderung saya melihat pemerintah itu cuman hanya sebagai penyedia ring di sini. Nih, saya kasih kamu regulasi dalam bentuk saya buat ring dan aturannya, silakanlah kalian bertarung. Nah, pemerintah itu cenderung hingga saat sekarang ini seperti itu saya lihat dalam konteks perbankan dan juga ekonomi. Dia cuman hanya sebagai penyelenggara dan penyedia ring untuk kita kemudian bertarung. Nah, itu mungkin dari saya, Ustaz. Oke. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Artinya ini jadi sebuah rekomendasi nih ya, bahwa pemerintah mestinya mengambil kebijakan ataupun juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang memberikan kesempatan atau memberikan support ya kepada perbankan syariah. Demikian juga tadi disinggung sedikit tentang semacam UMKM atau mungkin juga produk-produk gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi bank asing gitu ya, itu juga bisa bicara tentang retail asing juga gitu ya. Nah, kita selalu menyampaikan nih retail-retail yang pemiliknya notabene itu adalah asing gitu ya. Jadi mereka masyarakat suruh beli, kemudian nanti keuntungannya dibawa ke Singapura lah, dibawa ke ini gitu ya, keluar gitu kan, aduh habis semuanya nanti ini. Udah sumber daya alamnya sudah habis. Juga, Pak. Perusahaannya juga. Iya benar. Tokopedia kan sudah dibeli sama TikTok. Iya benar kan. Iya, semua juga udah beli gitu kan ini aja. Ini jadi inang kita nih. Jadi apa sih namanya itu tantangan kita nih. Tapi nggak apa-apa, ini rekomendasi yang penting kita sudah berkontribusi positif, kita sudah rekam jejak digital yang positif untuk mendukung ekonomi syariah dan juga perbankan syariah. Baik, terima kasih untuk Ustaz Muhammad Lisman dan juga Pak Tato Sugi Pranoto, Pak Suhendi juga, Pak Dinin juga, Pak Nazid juga, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di program berikutnya, masih di program di LP3M, Silsilatul Falah Bogor ini. Kebetulan kami sudah ada program ekonomi syariah dan juga hukum keluarga, jadi ke depan insya Allah di ekonomi, kemudian hukum, kemudian juga ya pendidikan juga, saya pikir juga penting ya, artinya semua ilmu lah kita kuasai juga gitu, jadi jangan hanya satu bidang saja gitu ya. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan, terima kasih banyak untuk Ustaz Muhammad Lisman, barakallahu fiik, mudah-mudahan berkah ilmunya. Sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa nih.